Balangan peringati Hari Krida Pertanian ke-48. Pemkab Balangan peringati Hari Anak Nasional. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan kampanyekan gerakan Food Loss and Waste. Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Balangan adakan bakso serentak. Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tetapkan pola belajar dari rumah. Pemkab Balangan siapkan peringatan HUT ke-75 Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya, Bella Kirendra, berikut batarbangan selengkapnya. Bupati Balangan pimpin apel peringatan Hari Krida Pertanian ke-48 di lahan persawahan Desa Bungur, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 22 Juli 2020. Bupati Balangan Ansarudin pimpin apel peringatan Hari Krida Pertanian atau HKP ke-48 di lahan persawahan Desa Bungur, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 22 Juli 2020. Ditemui usai acara, Ansarudin mengatakan pada kegiatan apel hari ini dilakukan penanaman padi perdana serta membom hama tikus yang banyak sekali merugikan petani. Penanaman secara bersama-sama dengan Kepala Dinas Provinsi tingkat 1 Kalimantan Selatan dan juga titik kita telah membom penghapusan tikus. Alhamdulillah banyak ketemu tadi. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, peringatan Hari Krida Pertanian ke-48 di Kabupaten Balangan ini adalah satu-satunya di Indonesia yang langsung diadakan di tengah persawahan. Dan perubahan usaha kegiatan pertanian. Ini saya rasa satu-satunya di Indonesia. Hari Krida Pertanian, hari kegembiraan untuk petani, ini lahir dari murni petani sendiri yang ingin mengadakan. Nah, dan meminta kepada pemimpin daerah, Pak Bupati, dan beliau welcome. Beliau berkenan untuk hadir bersama-sama mensupport, memberikan dorongan kepada petani. Karena petanilah saat ini yang mampu bertahan pada saat COVID pandemi. Terpisah, Kepala Desa Bungur, Pemilu Golkariansa menambahkan, sejauh ini kondisi pertanian sejauh 75 hektar di Desa Bungur sangat baik untuk dilakukan tanam 2 kali setahun. Walaupun suplai air sangat kritis dan semangat petani tetap berkobar. Untuk saat ini, alhamdulillah para petani Desa Bungur kreatif lah untuk bisa tanam 2 kali. Walaupun keadaan saat ini suplai air cukup kritis, tapi semangat untuk bertani tetap terjalan. Itu gimana caranya? Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan helat upacara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju di halaman kantor Bupati Balangan, Kamis 23 Juli 2020. Peringatan Hari Anak Nasional. Pemerintah Kabupaten Balangan helat upacara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju di halaman kantor Bupati Balangan, Kamis 23 Juli 2020. Bupati Balangan, Ansarudin dalam sambutannya menyampaikan, makna dari peringatan Hari Anak ini adalah bentuk kepedulian bersama terhadap perlindungan anak, agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Karenanya, pemerintah daerah akan terus mengembangkan Balangan sebagai kabupaten layak anak, dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak anak dan perlindungan untuk menjamin hak anak tanpa diskriminasi. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan, Nur Aspariah mengatakan pada peringatan ini juga dilangsungkan penyerahan bantuan untuk pasien yang sembuh dari COVID-19.
Dan hari ini juga tadi diserahkan 39 paket bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khusus bagi perempuan dan anak yang dinyatakan positif sembuh dari COVID-19. Harapannya Bu? Harapan ke depan ya anak sebagai generasi penerus tentunya khususnya di Kabupaten Balangan ini bebas narkoba seperti apa yang disampaikan oleh suara anak tadi itu adalah mewakili cerminan harapan pemerintah Kabupaten Balangan ke depan. Aspariah berharap anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus tentunya harus bebas dari segala hal dampak negatif untuk mencerminkan harapan pemerintah daerah ke depan. Upacara peringatan ini diisi dengan pembacaan suara anak dari Forum Anak Daerah Balangan, penyerahan piagam suara anak, dan penyerahan paket bantuan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan kampanyekan gerakan Food Loss and Waste di Sekretariat PKK Kabupaten Balangan, Kamis 23 Juli 2020. Pemkab Balangan melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan kampanyekan gerakan Food Loss and Waste di Sekretariat PKK Kabupaten Balangan, Kamis 23 Juli 2020. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan, Ansarullah mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengurangi terbuangnya sisa makanan, membiasakan mengonsumsi makanan sampai habis, dan tidak menyisakan terbuang tanpa alasan yang jelas, membentuk perilaku makan secara bijak, dengan moto makan secukupnya sesuai keperluan, tidak perlu menambah jika tersisa dan terbuang, sehingga diharapkan bisa dipahami khususnya oleh ibu-ibu rumah tangga. Dan untuk kedepannya, kegiatan tersebut akan terus kami kampanyekan di masyarakat kita yang ada di Kabupaten Balangan. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparno menekankan kepada peserta agar jangan menghambur-hamburkan makanan yang sudah disediakan di acara-acara resmi atau non-resmi. Kaitannya kita jangan menghambur-hamburkan itu makanan yang siap disaji oleh kita, baik itu makanan yang disajikan pada acara-acara itu kan kita harus benar-benar itu kan benar-benar habis dimakan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Nursida Ansarudin mengungkapkan sangat bersyukur dan sangat senang bekerja sama mengenai kampanye Food Loss and Waste, di mana kegiatan ini bagus untuk menghemat makanan supaya tidak terbuang mubazir, karena makanan-makanan ini perlu proses untuk membuatnya, yaitu dari menanam, panen, dan lain sebagainya. Sini untuk menghemat makanan supaya jangan banyak terbuang, karena mana kalau banyak terbuang juga mubazir, dan kita karena makanan-makanan ini perlu proses dari menanam sampai dengan panen dan sebagainya itu. Kegiatan ini terlaksana tetap dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 yang semestinya diadakan dalam satu kegiatan dengan jumlah peserta 100 orang di suatu tempat, namun karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka pelaksanaan kegiatan ini dibagi di 4 kabupaten atau kota, seperti Kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Peduli COVID-19, Pemkab Balangan, TNI Polri, dan Satgas COVID-19 Balangan adakan giat bakti sosial Kamis 23 Juli 2020. Peduli COVID-19, Pemkab Balangan, TNI Polri, dan Satgas COVID-19 Balangan adakan giat bakti sosial. Giat ini sekaligus menyambut kunjungan kerja Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idham Aziz yang diwakili oleh Irwasum Polri, Komjen Polisi Agung Budi Marioto ke Kalimantan Selatan, Kamis 23 Juli 2020. Pada kunjungan kerja tersebut,
dilaksanakan pula video conference di pemerintahan kota dan kabupaten se-Kalimantan Selatan yang berlangsung dari kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Tentunya, pada video conference tersebut juga menghadirkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbudin Noor sebagai tuan rumah. Pada kesempatan itu, dalam sambutannya Bupati Balangan Ansarudin menyampaikan perihal tujuan dilaksanakan kegiatan. Tentunya, bakti sosial kali ini juga sebagai upaya Pemkab Balangan dalam menangani dampak dari COVID-19. Pemkab Balangan melalui tim Satgas COVID-19 Balangan bersama-sama mengikuti kegiatan bakti sosial dari TNI Polri yang serentak dilaksanakan di wilayah Kalimantan Selatan dalam rangka kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri di Provinsi Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan diisi dengan sambutan dari Panglima TNI dan Irwasum Polri melalui video conference yang diikuti seluruh Forkopimda Balangan dan jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Balangan. Kemudian, secara simbolis dilakukan penyerahan perlengkapan baksos kepada perwakilan Babinsa, Babin Kamtibnas, Panti Asuhan, pesantren, dan organisasi masyarakat Balangan. Di akhir acara, Bupati Balangan dan Forkopimda Balangan melepas secara resmi kegiatan baksos serentak Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan, di mana baksos tersebut akan disalurkan ke sejumlah desa di Balangan dan diperuntukkan kepada warga terdampak COVID-19. Tim liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan keluarkan edaran kebijakan pendidikan pada tanggal 9 Juli 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademi 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan keluarkan edaran kebijakan pendidikan pada tanggal 9 Juli 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Ditemui di ruang kerjanya, Rabu 22 Juli 2020, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Abdul Bashid menjelaskan berdasarkan surat edaran tersebut ditetapkan hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran 2020-2021 adalah Senin 13 Juli 2020. Adapun kegiatan belajar mengajar atau KBM dilaksanakan dengan pola belajar dari rumah atau BDR dengan menggunakan sistem daring atau online dan juga luring atau offline. Dan kami berikan semacam keleluasaan kepada sekolah untuk melakukan inovasi pembelajaran daring dan luring. Jadi kita dasarnya belajar dari rumah, tapi inovasi ataupun kegiatan disesuaikan dengan kondisi di daerah atau di sekolah masing-masing. Tetap berpatokan, tidak ada tatap muka, tapi pola metode dengan daring dan luring. Artinya dengan pola online, pakai ya internet seperti itu, WA, Zoom segala macam. Kemudian bagi yang daerah yang tidak memiliki akses internet sama sekali, itu memakai luring. Artinya ada semacam tugas yang diserahkan kepada orang tua, kemudian diserahkan kepada murid, dan sebaliknya diserahkan lagi hasilnya, seperti itu. Bashid menjelaskan untuk daring dapat menggunakan aplikasi seperti Zoom atau WhatsApp, sedangkan luring bisa digunakan memberikan tugas yang diserahkan kepada orang tua murid agar siswa dapat mengerjakannya di rumah, kemudian diserahkan lagi kepada guru yang bersangkutan sesuai waktu yang ditentukan. Di tengah pandemi seperti ini, Bashid berharap pola pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat dijalankan dan disesuaikan dengan kondisi di daerah. Tim liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan adakan rapat guna mempersiapkan HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kamis 23 Juli 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Bella Kira Rendra, dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemkab Balangan adakan rapat guna mempersiapkan HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Balangan. Kegiatan rapat tersebut langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan yang didampingi oleh Asisten 1 dan Asisten 3 Setda Balangan, serta dihadiri Kepala Dinas terkait dan seluruh camat, yang bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kamis 23 Juli 2020. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Balangan Saifuddin Tailah selaku panitia menerangkan, hasil rapat yaitu memutuskan bahwa semua rangkaian kegiatan pelaksanaan detik-detik proklamasi dan acara penurunan bendera semua mengacu kepada peraturan Mensesnek. Dari hasil rapat panitia pelaksanaan peringatan detik-detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-2020 Kabupaten Balangan pada hari ini, rapat memutuskan bahwa semua rangkaian kegiatan pelaksanaan detik-detik proklamasi dan acara Aubade penurunan bendera serta acara apel persada renungan suci semua mengacu kepada peraturan Mensesnek. Tambahnya, demikian pula untuk kegiatan yang dilaksanakan kepada masing-masing kecamatan, kalau mereka melaksanakan tetap mengacu kepada aturan Mensesnek tersebut. Rangkaian kegiatan tersebut diantaranya yaitu apel kehormatan dan renungan suci, upacara detik-detik proklamasi, upacara Aubade dan penurunan bendera, serta mengikuti upacara virtual dari Istana Negara. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.